Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Innallaha yansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan sholat Id, mengadakan perayaan Idul Adha, Hari Raya Haji, Idul Qurban, merupakan napak tilas dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan di dalam Al-Quran surat ke-60, surat Al-Mumtahanah, ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Dan sungguh terdapat contoh, terdapat keteladanan pada diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta beliau. Nabi Ibrahim menjadi sosok yang di Al-Quran disebutkan dengan uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Isa, semuanya Allah gunakan kata ibrah kecuali dua. Pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surat ke-33, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-21, Allah tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka para jamaah rahimakumullah, napak tilas tentang bukti ketakwaan, dan inilah yang diperintahkan oleh Allah dalam hidup. Jika kita ingin mendapatkan dan meraih kesuksesan, kegembiraan dan kebahagiaan secara sempurna, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat, Allah bimbing di Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 102. Allah serukan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini diberikan oleh Allah untuk membimbing kita. Pertama, Allah kabarkan kepada kita bahwa ketika Allah memberikan kita kehidupan di dunia, sungguh Allah menyediakan kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan di dunia. Yang kedua, seberapapun besar kenikmatan hidup di dunia, ini bukanlah puncak dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah.
Tapi ada kenikmatan yang jauh lebih besar, yaitu kenikmatan hidup di akhirat. Yang ketiga, karena itu hiduplah dengan mulia. Jangan pernah kita terjebak dalam kenikmatan kehidupan sesaat di dunia, kemudian kita tergelincir, jatuh ke dalam perbuatan hina, jatuh ke dalam perbuatan nista. Tapi hiduplah secara bermartabat, secara terhormat, memilih jalan kemuliaan, yaitu menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena seberapapun cinta kita kepada dunia, pada saatnya semua ini akan kita tinggalkan. Dibatasilah kita oleh adanya kematian. Dan yang keempat, Allah ingatkan jika kita ingin sukses, tidak hanya sekedar merasakan kenikmatan kehidupan di dunia, tapi mendapatkan keberlanjutan dan kesempurnaan kebahagiaan kehidupan di akhirat, maka tidak ada jalan lain kecuali kita hidup mengikuti risalah, petunjuk, jalan keselamatan, ad-din yang diturunkan oleh Allah, yaitu ad-dinul Islam. Maka di ayat ini, surat ketiga surat Ali Imran ayat 102, dengan tegas Allah tutup dengan pernyataan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah para jamaah rahimakumullah, syariat kurban, syariat haji, perayaan yang kita rasakan dan kita nikmati di Idul Adha ini sesungguhnya merupakan bukti dan nampak tilas tentang hamba yang bertakwa kepada Allah, yang hidup sukses, memilih jalan kemuliaan, yaitu jalan orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga di Al-Quran surat ke-91 surat Asy-Syam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, Allah tunjukkan jati diri kita, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia itu jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Karena itu Allah bimbing, Allah tunjukkan kepada kita manusia. Pertama Allah tunjukkan fujuraha, jalan kehinaan, wa taqwaha, dan jalan kemuliaan. Maka kemudian Allah tunjukkan siapa orang yang memilih jalan takwa dalam kaidah takwa Allah, ayyuta'a fala yuksha wa yuskara fala yukfar wa yudkara fala yunsa. Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang sukses, orang yang hidupnya dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Kenapa? Sebab orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya taat kepada Allah, dan dengan ketaatan kepada Allah dibuka pintu kebahagiaan oleh Allah. Yang kedua, orang yang memilih jalan kemuliaan wa taqwaha adalah orang yang dalam hidupnya selalu bersyukur kepada Allah. Dan dengan bersyukur kepada Allah itu dilipat gandakan kenikmatan oleh Allah, dibukakan pintu kebahagiaan oleh Allah. Sedangkan yang ketiga, ciri orang yang hidupnya mulia, orang yang memilih jalan ketakwaan, orang yang bertakwa kepada Allah adalah wa yudkara fala yunsa. Dalam hidup selalu ingat kepada Allah, dalam hidup selalu berzikir kepada Allah, hatinya menjadi tenang, jiwanya menjadi tentram, dibuka pintu kebahagiaan oleh Allah. Maka pantas di ayat 9 surat ke-91 surat Asy-Syam itu kemudian Allah tunjukkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, sungguh beruntung siapa orang yang yakin kepada Allah kemudian hidup dalam kemuliaan, yaitu taat, bersyukur, selalu ingat kepada Allah. Dan wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi. Siapa rugi? Orang yang hidup dalam kehinaan, orang yang hilang keyakinannya kepada Allah, orang yang bukan dalam ketaatan tapi kedurhakaan kepada Allah, orang yang bukan dalam selalu bersyukur kepada Allah tapi ingkar, kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, orang yang tidak lagi selalu ingat kepada Allah tapi menjadi orang yang dalam hidupnya selalu lalai kepada Allah. Maka ini ditegaskan, itulah orang yang merugi, wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh Idul Kurban, hari raya haji, merupakan bukti orang yang betul-betul menjadi contoh dan teladan, orang yang sukses dalam hidupnya karena keteguhan keyakinannya kepada Allah, karena hidup dengan ketaatan kepada Allah, karena selalu ingat kepada Allah. Allah tunjukkan di Al-Quran surat ke-22 surat Al-Hajj
ayatnya ayat 34, ayatnya ayat 35. Apa yang dinyatakan oleh Allah? Walikulli ummatin ja'alna mamsaka. Tiap-tiap umat kami syariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Liyadhkuru smallah, supaya dia agungkan Allah, supaya dia bersyukur kepada Allah, supaya dia menyebut asma Allah. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum, terhadap segala apa yang direzekikan oleh Allah kepadanya, apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Jangankan 1 tahun, 1 bulan, sepekan, sehari, 1 jam, 1 menit, 1 detik sekalipun kita tidak akan pernah hidup tanpa kasih sayang Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Itu yang diingatkan oleh Allah di Quran surat ke-55, surat Ar-Rahman ayat yang ke-13. Tidak kurang dari 31 kali disebut oleh Allah, diingatkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, ala ma razaqahum, terhadap segala apa yang direzekikan oleh Allah kepada kita, mim bahimatil an'am, termasuk Allah berikan rezeki untuk pemenuhan gizi, untuk memudahkan pekerjaan kita, untuk transportasi, dan segala macam kemudahan-kemudahan dari kehidupan, yaitu Allah berikan rezeki berupa binatang ternak. Yang menarik, surat ke-22 surat Al-Hajj ayat 34 ini Allah tutup dengan pernyataan, fa ilahukum ilahu wahid, aku Allah ialah Tuhanmu, Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka berserah dirilah, taatlah, tunduk dan patuh kepada Allah. Kenapa kita harus taat, tunduk dan patuh kepada Allah? Ayat ini ditutup dengan pernyataan jaminan yang diberikan oleh Allah, wabasyiril mukhbitin, berikan kegembiraan, berikan kebahagiaan bagi siapa? Orang yang yakin kepada Allah, kemudian hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Dan itu yang diberikan oleh Allah, contoh dan keteladanan lewat pribadi hamba Allah yang salih, yang dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 3 mahkota yang melekat pada Nabi Ibrahim. Pertama, Nabi Ibrahim ini bermahkotakan Abul Muwahhidin, bapaknya orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini Khalilur Rahman, kekasih Allah, orang yang betul-betul hidupnya taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim sukses mengawal peradaban, mengantarkan generasi masa depan untuk menjadi generasi yang hebat, tangguh, menjawab tantangan zamannya, mengantarkan anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh, teguh keyakinan kepada Allah, dan dipilihkan hidup dalam jalan kemuliaan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga anak-anaknya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh, dan kemudian dipilih juga oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim, gelar mahkota yang ketiga adalah Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para Nabi dan Rasul. Allahu Akbar walillahil hamd. Cobalah kita renungkan bagaimana sebegitu luar biasa kesabaran dan perjuangan dari Nabi Ibrahim. Yang pertama diperintah oleh Allah, Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia, di Mesopotamia yang sekarang menjadi Irak. Kemudian dipindah oleh Allah, berdakwah di Palestina. Dan setelah di Palestina diperintah oleh Allah berdakwah ke Bakkah. Bakkah itu anyir darah, tidak ada tanda-tanda kehidupan kecuali beterbangan burung-burung pemakan bangkai. Di tempat itu Nabi Ibrahim bersama keluarga kecilnya, wanita yang mulia Ibu Hajar, ditemani anak yang dicintainya Ismail, berangkat ke tempat itu. Dan dipotret di Al-Quran menjadi kisah yang luar biasa, ketika sang wanita ini menemani dan mendampingi suaminya Nabi Ibrahim, dan kemudian keluar kata-kata yang tidak pernah diduga. Begitu Nabi Ibrahim menyatakan, Hajar, kita sudah sampai di tempat yang kita tuju, dan tinggallah kamu di sini, sementara untuk beberapa saat engkau akan aku tinggalkan di tempat ini bersama anak kita. Maka terkejut Hajar dengan kalimat yang disampaikan oleh suaminya. Maka serta-merta Hajar kemudian mengulang kalimat ini 3 kali. Dia tunjukkan kepada suaminya, Ibrahim, suamiku Nabi Allah, kamu mau kembali? Kau tinggalkan aku di tempat seperti ini, padang tandus, asing,
panas, batu, pasir, gersang, tidak ada pohon yang berbuah yang siap untuk dipetik untuk persiapan perbekalan dan makanan keperluan kita. Sementara barang bawaan yang kita bawa hanya sebatas ini, makanan dan minuman hanya ini untuk cukup berapa hari. Sementara engkau tinggalkan aku dalam waktu berapa lama. Nabi Ibrahim kemudian menegaskan, betul Hajar, aku mau kembali. Engkau aku tempatkan di tempat ini. Diulang sampai 3 kali, dan kemudian yang ketiga, Ibrahim suamiku Nabiullah, kau tinggalkan aku di tempat seperti ini bersama anakmu dengan persediaan makan yang hanya sebatas ini. Aku hanya ingin bertanya untuk menegaskan kepada engkau suamiku, apakah ini perintah Allah? Begitu dijawab apakah ini perintah Allah, maka kemudian Hajar, betul, ini perintah Allah. Bagaimana mungkin aku tinggalkan istri yang aku cintai, anak yang aku sayangi, yang diamanahkan oleh Allah, kalau tidak ini perintah Allah? Betul Hajar, ini perintah Allah. Dan begitu ada kalimat betul Hajar, ini perintah Allah, wajah ibu Hajar berubah, hilang kesedihan, hilang keraguan, hilang rasa takut. Wajahnya berbinar-binar, bersemangat, penuh kegembiraan. Kenapa? Sebab dia paham, dia betul-betul menyadari dia sedang ditinggal oleh suaminya, tetapi dia punya keyakinan dia tidak akan pernah ditinggal oleh Allah. Dia memang jauh dari suaminya, tapi dia yakin dia tidak akan pernah jauh dari Allah. Itu yang menenangkan dan menenteramkan jiwanya, sebagaimana yang digambarkan di Al-Quran. Quran surat ke-41, surat Fussilat ayat yang ke-30, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah, menghadapi persoalan apapun yang tergambar, aku punya Allah, ada Allah. Innalladzina qalu rabbunallah, dia menyatakan rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqamah. Maka apa yang dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah, dia akan ditolong oleh Allah, dia akan dibimbing oleh Allah, dia akan dijaga oleh Allah. Allah turunkan malaikat kepadanya untuk meneguhkan keyakinan, untuk memberikan inspirasi, motivasi dan dorongan. Allah takhafu, jangan takut, wala takzanu, jangan bersedih, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga, alladzi kuntum tu'adun, yang telah aku janjikan kepada kalian. Dan itu menjadi bukti. Begitu ditinggal oleh suaminya, tidak ada fasilitas apapun yang ditinggalkan, kecuali Nabi Ibrahim meneguhkan keyakinan kepada Allah, kemudian menanamkan hidup dalam kemuliaan. Nabi Ibrahim menengadahkan tangan dan kemudian memanjatkan munajat kepada Allah, yang digambarkan di Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, saya tinggalkan anak dan keturunan saya di tempat seperti ini sebagaimana yang engkau perintahkan, maka tolong ya Allah jamin 2 hal yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Pertama, jamin keamanannya, jangan sampai diganggu orang jahat, jangan sampai diterkam binatang buas, dan doa itu diijabah oleh Allah. Yang kedua, jamin ya Allah, jangan sampai dia kehausan, jangan sampai dia kelaparan, berikan rezeki ya Allah dari beraneka macam buah-buahan, dan itu diijabah oleh Allah. Betul, dalam kurun waktu yang tidak lama, memang Ibu Hajar harus bersemangat, harus berjuang, berpayah-payah, lari pontang-panting dari sofa ke Marwah, dari sofa ke Marwah, sampai kemudian anugerah Zam-Zam diberikan oleh Allah. Pusaran peradaban kemudian berubah, kabilah-kabilah yang datang menoleh di tempat itu. Kemudian ada yang tinggal sementara waktu, bahkan ada satu kabilah, rombongan besar, memilih tempat itu menjadi tempat tinggal idealnya. Dia menempati tempat itu. Kabilah-kabilah yang datang bukan kasihan kepada Hajar, tapi memberikan sebagian perbekalannya sebagai rasa takzim dan penghormatan kepada yang memiliki sumur Zam-Zam. Maka Bakkah kemudian berubah menjadi Makkah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim orang yang betul-betul taat kepada Allah, hidup dalam kemuliaan, dan itu dipahami dan diwarisi betul oleh istrinya. Nabi Ibrahim hamba Allah yang salih, istrinya menjadi hamba Allah yang salih, maka anaknya menjadi anak yang salih. Nabi Ibrahim hidup dalam ketakwaan,
hidup dalam kemuliaan kepada Allah. Hajar hidup dalam ketakwaan dan kemuliaan kepada Allah. Kemudian anaknya tumbuh menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Dari apa yang sekarang kita bersama-sama bergembira, sesungguhnya menjadi bukti dan jaminan pilihan kehidupan. Apakah kita memilih hidup dalam kehinaan atau kita memilih hidup dalam kemuliaan, menjadi hamba yang bertakwa, yang taat, yang bersyukur, yang selalu ingat kepada Allah. Lihatlah potret di situasi yang lain ketika sampai pada waktunya Nabi Ibrahim ketika kembali ke tempat ini, ketika Nabi Ibrahim kembali ke Mekah sementara anaknya sudah balik. Dalam surat ke-37 surat As-Saffat ayat 102 Allah gambarkan, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika pada saatnya itu tiba, para jamaah rahimakumullah, apa yang ditunjukkan? Nabi Ibrahim mengajak bicara kepada anaknya. Ketika syariat korban ini diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni fangdur adbahuka madza tara. Anakku, hidup ini ibadah. Dan kamu tahu pada saat ini Allah memerintahkan ibadah kepada kita untuk berkorban. Dan yang diminta oleh Allah bukan yang lain-lain, tapi yang dikorbankan itu adalah engkau anakku. Ini berkaitan dengan dirimu. Maka ayahmu ini ingin dengar apa yang ada di benakmu, apa yang ada di pikiranmu, bagaimana pendapatmu tentang apa yang diperintahkan oleh Allah ini. Para jamaah, pelajaran berharga bagi kita. Bisa saja Nabi Ibrahim langsung menyembelih anaknya. Diajaklah anaknya ke tempat yang dirasakan aman. Bisa dia melaksanakan syariat Allah, kemudian disembelih anaknya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim mendidik kepada anaknya tentang keteguhan keyakinan kepada Allah. Nabi Ibrahim mendidik, mengajarkan kepada anaknya pilihan terbaik dalam hidup, yaitu hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dan itu menjadi jalan pilihan kehidupan. Maka kepada anaknya dididik dan ditanamkan itu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan betul, kita tahu apa yang menjadi jawaban anaknya. Ketika hal itu disampaikan, maka anaknya, ayah, jika itu diperintah oleh Allah, tentu tidak ada yang buruk, tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek. Sebab yang diberikan oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita pasti baik, pasti benar, pasti indah. Tidak ada yang main-main, tidak ada yang asal, tidak ada yang kebetulan. Semua yang diberikan oleh Allah adalah kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Maka ayah jangan ragu, laksanakan. Ayah jangan khawatir. Apa yang diperintahkan oleh Allah segera tunaikan. Sebab ini bukan hukuman, bukan hukuman kepada Nabi Ibrahim, bukan hukuman kepada Nabi Ismail, tapi ini adalah bagian ujian yang diberikan oleh Allah. Maka tidak ada pilihan lain kecuali menjawab ujian itu dengan jawaban yang benar, sebagaimana dalam surat ke-67 surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah dengan jawaban kualitas amal perbuatan yang terbaik, sehingga sukses menjalani ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah, sehingga hidupnya dimuliakan oleh Allah. Anaknya dengan tegas menyatakan, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Saya tidak akan menolak, saya tidak akan berontak, saya akan berserah diri, dan ayah akan tahu, ayah nanti akan lihat saya dalam kondisi iman yang sempurna, yaitu menjadi pribadi yang sabar. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita tentang syariat korban, tentang ibadah haji, menjadi bukti tentang apa? Pilihan hidup bagi orang yang ingin mendapatkan kesempurnaan dan kebahagiaan kehidupan. Di dunia dibahagiakan oleh Allah, di akhirat disempurnakan kebahagiaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga umur kita ini barokah, mudah-mudahan harta kita barokah, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita hikmah ilmu yang bermanfaat, sehingga rasa cinta kita kepada segala apa yang diberikan oleh Allah tidak menjadikan kita lupa kepada yang memberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada Allah
rasa taat kita kepada Allah menjadikan bagian jalan untuk mengantarkan kita meraih dan merasakan kebahagiaan kehidupan, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kurban kita semua pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya menjadi ibadah yang makbul, ibadahnya menjadi ibadah yang mabrur, kemudian kembali ke dalam masyarakat, kembali ke negara ini menjadi makhluk-makhluk baru yang mengalami transformasi diri dari makhluk-makhluk dunia menjadi makhluk-makhluk surga. Sebagaimana jaminan yang diberikan bagi orang yang hajinya mabrur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah." Orang-orang yang hajinya mabrur, maka betul-betul kehadirannya menjadi sosok makhluk-makhluk yang indah, yang memberikan kasih sayang, yang memberikan limpahan kebaikan, yang memberikan rahmah bagi hidup dan kehidupan. Dia masih berjalan-jalan di dunia, tapi akhlak pribadi dan perilakunya laksana makhluk-makhluk surga yang memberikan kebaikan kepada kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Allah memberikan kepada kita semua curahan rahmatnya, yang dengan rahmat itu Allah golongkan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang solih, menjadi pribadi-pribadi yang solih, menjadi anak-anak kita, menjadi anak-anak yang solih, menjadi manusia yang santun, yang berjiwa rahmah, yang mampu berbuat adil, yang teguh pendirian, yang istiqomah di jalan kebenaran. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, ilhamkan kepada kami semua agar kami Engkau catat menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala yang telah Engkau limpahkan kepada kami, bersyukur terhadap segala yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Catat dan jadikan ya Allah semua yang kami lakukan menjadi amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan kami semua, kelompokkan dan golongkan kami semua menjadi golongan hamba-hamba-Mu yang solid. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah jika dengan segala ketergesaan kami, jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya kepada pasangan kami ya Allah, kepada anak-anak yang kami cintai, atau bahkan jika mungkin ya Allah sebagai anak ada perbuatan yang Kau catat sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kami takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari umur yang tidak barokah, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah, dari masyarakat yang tidak marhamah. Kami pun takut, mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata tidak lagi Engkau dengarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.